Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan membahas analisis krisis kasih orang percaya terhadap sesama berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Nama mata kuliah konseling krisis, dosen pengampu Pak dosen Pak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar MTH. Ya, lanjut. Ya, pendahuluan. Kasih adalah ajaran utama dalam kekristenan. Dalam Alkitab, Yesus seringkali memperlihatkan kasih kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang yang dijumpainya. Kasih itu sendiri adalah hukum yang terutama dan yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Sedangkan hukum yang kedua, yang sama seperti hukum pertama adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Itulah sebabnya kasih itu menjadi hal terpenting dan wajib untuk dilakukan oleh orang yang percaya kepada Yesus. Next. Ya, contoh kasus krisis kasih. Namun pada kenyataannya kita mendapati Irjen Verdi Sambo menjadi dalang dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang adalah ajudannya sendiri di rumah dinasnya Kompleks Polri Jalan Duren 3 Utara. Dalam newsdetik.com 2022, Verdi Sambo yang menjabat sebagai Kadif Propam Polri dan juga seorang Kristen atau pengikut Yesus harusnya bisa menjadi teladan bagi bawahannya dan pelindung bagi masyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak didapati dalam kehidupannya. Selanjutnya, seorang mantan pendeta Christian Rudolf Tobing menghabisi rekan kerjanya sendiri di apartemen Jakarta Pusat dengan cara diikat kaki dan tangan korban lalu dicekik sampai mati. Jabar.tribunnews.com 2022. Nah, Christian yang adalah mantan pendeta harusnya bisa menunjukkan kasih kepada rekan kerjanya sendiri, namun bukan kasih yang ditunjukkan, malahan kebencian yang berujung kepada pembunuhan. Tinjauan pustaka. Kasih adalah identitas orang percaya, kemudian hidup dalam kasih merupakan suatu hal yang sangat penting bagi orang Kristen. Kasih bisa terjalin apabila seseorang mempunyai hubungan yang intim secara pribadi dengan pemilik kasih tersebut, yaitu Allah. Sehingga sesama manusia dapat saling mengasihi satu dengan lainnya. Trinanda Samben dan Grace Christian 2021. Kasih secara umum adalah sesuatu yang dapat mewarnai kehidupan manusia, sebab dengan kasih manusia akan mengerti arti dari kehidupan. Petrus Suryadi 2020. Hukum kasih yang diterapkan dapat membentuk jemaat sehingga memiliki karakter yang berjiwa misi, yaitu jemaat mempunyai kerinduan untuk penjangkauan jiwa bagi Kristus di dunia ini. Abdon Amartiran 2019. Kasih tidak akan pernah terlepas hubungannya dengan orang percaya. Karena kasih itu adalah karakteristik setiap orang Kristen, baik di keluarga, di gereja, maupun di masyarakat. Banyak orang akan mengenal Yesus hanya dengan melihat kasih yang diterapkan dengan benar terhadap sesamanya. Penulis setuju dengan pandangan-pandangan di atas tentang kasih, yaitu kasih adalah identitas orang percaya. Lanjut, kasih dapat mewarnai kehidupan manusia dan kasih dapat membentuk jemaat untuk bermisi. Meskipun untuk menerapkan kasih itu tidaklah mudah, karena kasih itu butuh kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, melakukan sesuatu dengan sopan, tidak mencari untung sendiri, tidak marah-marah, tidak menyimpan kesalahan orang, harus adil dan benar. 1 Korintus 13 ayat 4-6. Apabila seseorang mempunyai kasih, pasti tidak akan mungkin ada pembunuhan, karena otomatis orang tersebut akan sabar dan memiliki kemurahan hati sehingga dijauhkan dari niat jahat. Inilah ajaran yang benar tentang kasih. Dengan demikian Paulus penulis bertujuan supaya orang percaya bisa memahami kasih yang benar dan dengan lebih mendalam. Next. Metodologi tujuan penelitian ini adalah menganalisis krisis kasih orang percaya terhadap sesama berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Adapun metode yang digunakan adalah dalam penelitian ini kualitatif, deskriptif, eksegesis, dan dengan mengumpulkan berbagai jurnal dan berita dan buku. Menurut McCasker dan Gunaidin 2015, penggunaan metode kualitatif adalah memberi jawaban atas pertanyaan what,
atau apa, mengapa, why, atau bagaimana, how, pada suatu fenomena, kemudian investigasi apapun yang tidak menggunakan prosedur statistik sekarang ini disebut kualitatif. Ali, AMD, dan Yusuf, 2011. Next. Hasil latar belakang surat 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Yohanes adalah penulis 5 kitab dalam PB, 1 Injil, 3 surat, dan terakhir kitab Wahyu. Dalam surat Yohanes, dia tidak memperkenalkan dirinya sendiri sebagai penulis, namun pada abad kedua, Papias, Irenus, Tertullianus, Clemens, dan dari Alexandria merupakan saksi-saksi yang menegaskan bahwa Rasul Yohaneslah yang menulis surat tersebut. Rasul Yohanes merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Untuk mengetahuinya bisa dilihat dari kesamaan dalam gaya penulisan yang sangat kuat. Kesamaan kosakata serta tema dalam surat Yohanes dan Injil Yohanes, itulah yang memperkuat kesaksian kekristenan mula-mula yang dapat dipercaya bahwa Rasul Yohanes adalah penulis kedua kitab tersebut. Selanjutnya, dalam buku Metode Penafsiran Alkitab, Sitompul dan Beyer mengatakan ada 3 jenis sastra besar atau genre, yaitu tulisan epistel, naratif, dan wahyu, apokalips. Dalam struktur penulisan 1 Yohanes hampir tidak ditemukan adanya unsur-unsur surat di dalamnya. Apabila dilihat secara retoris, surat ini dipandang dan diakui berhubungan dengan genre sastra. Surat ini merupakan homili deliberatif, artinya klasik dari homili. Arti dari klasik dari homili adalah suatu penafsiran kitab suci dalam ibadat gereja purba, yaitu menafsirkan ayat demi ayat. Homili merupakan unsur yang penting dalam menjabarkan teks kitab suci yang dibaca. Sedangkan tulisan deliberatif adalah upaya meyakinkan pembaca melakukan sesuatu. Fernan 2016. Jadi untuk mengerti tentang ayat surat 1 Yohanes 4 ayat 7, kita harus menafsirkan dengan teliti dan secara jelas. Kemudian sebagai pendeta, hamba Tuhan ataupun guru, haruslah meyakinkan pendengar atau jemaat untuk mempraktekkan kasih itu dengan benar. Selanjutnya, kasih adalah bagian dari buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23 dan merupakan bukti dari orang yang lahir baru, 1 Yohanes 2 ayat 29 dan seterusnya. Kasih itu pun haruslah dikembangkan. Oleh sebab itu Yohanes menyarankan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, kemudian menunjukkan sesama manusia dan mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan mereka. Yohanes tidak hanya berbicara tentang perbuatan baik, tetapi menekankan sikap dan keputusan untuk membantu orang lain. 1 Yohanes 3:16 dan seterusnya. Yohanes mengajak orang percaya untuk menunjukkan kasih karena 3 alasan. Yang pertama, sifat Allah adalah kasih. Allah menyatakan kasih itu dengan pemberian anaknya kepada orang percaya. Orang percaya harus mempunyai sifatnya sebab orang percaya lahir dari Allah. Yang kedua, karena kasih Allah kepada orang percaya yang telah mengalami pengampunan, pertolongan dan kasihnya sehingga diwajibkan untuk menolong orang lain sekalipun orang percaya membutuhkan pengorbanan. Apabila setiap orang percaya saling mengasihi, maka Allah akan tinggal tetap dan kasihnya semakin sempurna di dalam orang percaya. Pembahasan mengapa krisis kasih masih terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kemungkinan karena orang Kristen tersebut belum memahami arti kasih yang sebenarnya. Selanjutnya karena kurangnya pengenalan akan Allah yang mengakibatkan orang tersebut mudah membenci dan berbuat dosa. Dilansir dari Merriam-Webster, membenci adalah sebuah ekspresi sangat tidak suka atau jijik yang biasanya berasal dari rasa takut, marah, atau rasa terluka. Menurut Sigmund Freud, yang merupakan bapa dari psikoanalisis, kebencian itu merupakan hal yang normal dan manusiawi sekali, walaupun kebencian ini adalah hal yang negatif. Sigmund Freud melanjutkan bahwa kondisi ego dalam membenci membuat seseorang berkeinginan untuk menghancurkan sesuatu yang membuat seseorang bahagia. Tidak heran jika seseorang pembenci memiliki emosi negatif yang berkepanjangan, itu mengakibatkan ia ingin menjatuhkan korban, bullying, serta dalam konteks yang lebih kompleks, seorang pembenci dapat membunuh si korban. Jurnalpost.com 2021. Dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang berkata bahwa dia ada dalam terang, tetapi membenci saudaranya, sebenarnya
orang tersebut ada dalam kegelapan. Terus, ketika orang percaya memahami kasih dengan benar, maka kasih itu akan hidup dalam diri orang tersebut. Orang percaya harus menyadari bahwa kasih itu adalah Allah sendiri, karena dengan kasih, Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus, ya hanya untuk menebus manusia yang berdosa. Selanjutnya orang percaya yang telah menerima pengampunan dan pertolongan Tuhan harus menolong sesamanya. Dan orang percaya haruslah saling mengasihi, bukan hanya kepada sesama Kristen, melainkan kepada sesama manusia, supaya Allah akan senantiasa tinggal dalam orang tersebut dan kasih Tuhan semakin sempurna baginya. Oleh sebab itu, Pak penulis berharap semua orang percaya dapat menerapkan kasih Kristus terhadap sesamanya, bahkan kepada semua manusia, sehingga banyak orang akan mengenal Allah melalui gaya hidup orang Kristen yang identik dengan kasih. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. John et al. 2022 berkata bahwa melalui kehidupan orang-orang percaya di mana ada pesan kasih terkandung dalam misi Allah bagi dunia untuk mewartakan Injil atau kabar baik bagi kemuliaannya. Dengan demikian, apabila tindakan orang percaya seirama dan sinkron, maka misi Allah dapat terwujud dengan maksimal. Next. Kesimpulan, setiap orang percaya harus saling mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang di luar Kristen, dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan orang percaya. Karena lewat perbuatan baik, yaitu kasih kepada sesama dan mencerminkan Kristus dalam hidup orang percaya, Allah yang adalah kasih itu sendiri akan kelihatan, dan itulah yang membuat orang-orang yang belum percaya kepada Yesus bisa menjadi percaya, karena mereka melihat bukti kasih yang nyata secara langsung. Bukan seperti orang Kristen yang melakukan kejahatan di media televisi yang akhirnya membuat kekristenan dianggap sebagai agama yang biasa-biasa saja. Kasih harus sering diajarkan baik di keluarga, di gereja, ataupun di lingkungan masyarakat. Karena kasih merupakan ciri utama orang Kristen. Sehingga diharapkan tidak ada lagi krisis kasih, tetapi adanya saling mengasihi satu sama lain, seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus sewaktu dia berada di dunia ini. Ya, daftar pustaka. Terima kasih. Silakan bagi yang mau menanggapi atau mau bertanya. Baik, terima kasih Pak Ivan. Ini luar biasa ini. Krisis kasih tadi diawali dengan kasus yang masih hangat, yang up to date, dibahas sampai hari ini belum selesai. Tadi saya Pak salah dengar kok Verdi Sambo anak orang Kristen gitu apa itu pas seperti itu? Iya betul. Memang orang Kristen. Verdi Sambo Kristen. Dia Kristen, membunuh Kristen juga, Pak. Ya. Kata dari mana itu? Saya belum tahu. Yang tahu ada di ini, Pak. Ada di apa namanya? Saya tadi tulis di situ, Pak, di beritanya kan. Oh, begitu. Ya. Kalau tidak salah jemaatnya Gilbert itu, Pak. Silakan tadi Pak, siapa tadi pertama tadi? Pak Sinu Haji tadi pertama tadi ya? Ingin bertanya? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Tadi siapa? Nah, tadi ada belum. Yang masuk tadi. Pak Pandaputan. Silakan. Ya, saya, Pak. Terputar. Makasih Pak dosen. Pak Ivan, saya ingin bertanya ini Pak Ivan, dengan apa namanya yang Bapak sampaikan itu tentang kasih tadi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-7 sampai dengan 8 Pak ya. Ya, jadi ada di salah satu jemaat, nggak usah saya sebutkan. Jadi kasih itu kepada orang lain itu sangat luar biasa baiknya. Tiba-tiba kepada anaknya itu nggak bisa ditunjukkan gitu loh. Kira-kira apa yang salah di sini? Apakah memang orang ini belum bertobat sungguh-sungguh, padahal dia pelayan? Atau seperti apa? Mungkin itu aja Pak. Mungkin ada secara psikologi atau bagaimana? Kalau sama orang lain sempurna kasihnya, tapi begitu sama anaknya itu kayaknya
tidak tidak tertuangkan gitu dengan baik. Ya, baik Karena Pak, kita terima kan kasih. sama-sama yang sudah punya keluarga, Kan private. sebelum ke orang lain kita berikan kasih itu ke anak istri dulu. Iya, Karena iya. keluarga yang ada di tempat kita ini adalah sebagai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kan seperti itu ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Pandapotan ya untuk pertanyaannya. Memang orang seperti itu juga kalau saya lihat banyak juga ditemuin. Cuman kalau kasus Bapak ini bagi saya itu jawaban sederhananya adalah pencitraan saja, karena tidak mungkinlah dia menunjukkan kasihnya kepada orang-orang di luar, dia tunjukkan kasihnya begitu baik sekali, sedangkan keluarganya sendiri dia abaikan, dia tidak memperlihatkan yang baik. Nah itu bagi saya selain pencitraan juga, itu dia tidak bertobat sungguh-sungguh, artinya dia tidak melakukan apa yang sebenarnya yang disebut integritas. Makanya kan ada orang kalau berkhotbah dia bilang yang integritas itu adalah apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Betul. Baik dari luar maupun dari dalam. Artinya di keluarga pun, di luar pun, setelah dia di mimbar pun, semua itu harus sama semua. Kalau ada yang berbeda persepsi, nah itu udah pasti dia tidak ada integritasnya dia sebagai hamba Tuhan. Ya mungkin itu bagi saya Pak. Ya, makasih Pak. Karena memang yang saya tahu kan pertama Samaria dulu, ya kan, Yudea, Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Artinya kasih itu ke keluarga dulu nih. Ya betul. Anak istri. Ring 1. Iya, ring 1 dulu anak istri. Nah setelah kita berhasil ke anak istri, baru kita berani berkhotbah. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Satu kepada jemaat, satu lagi kepada si pemberita Injil atau pengkhotbah. Ya, makasih penjelasannya Pak Ivan. Iya, Memberkati. ya, sama-sama Pak Pandapotan. Puji Tuhan. Oke, baik. Saya pikir sudah jelas tadi apa disampaikan Pak Ivan tadi ya. Oke, baik. Masih ada tadi Pak Daniel Marjimin tadi. Silakan. Salam Pak. Ya, shalom Pak Daniel. Puji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Sehat ya. Puji Tuhan. Yang saya tanyakan ini Pak, yang tadi dibuat dan kemudian sudah ngetren di WA itu, orang Kristen memerintahkan orang Kristen untuk membunuh orang Kristen. Iya. Dan kemudian yang tadi di awal Pak Mahe tadi sampaikan kasus tentang Sambo. Ya, yang saya tanyakan satu aja, Sambo ini apakah Bapak punya data yang lain ya? Dalam arti tentang kerohanian, apa sebelum dia itu masuk di dalam penjara sekarang ini, ketika masih aktif menjadi polisi itu ya dia itu aktif ke gereja, kemudian juga aktif di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, atau memang ya seperti yang ada di berita-berita itu dia malah lebih condong ke perjudian dan kemudian ke perselingkuhan ya, sehingga kan hampir dekat tuh jangan membunuh, jangan mencuri dan jangan membunuh itu dekat sekali gitu. Dan mungkin ada penjelasan Pak tentang data itu. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kebetulan memang saya kutip itu ada di ada di berita Tribun News atau apa tadi juga Kompas ya tadi kalau tidak salah. Jadi itu semua berdasarkan kutipan yang saya dapat dari berita juga. Tapi untuk melihat secara dalam yang kehidupan kerohaniannya pun bagi saya kita tidak perlu harus sedetail mungkin kalau kita bilang dia rohani nggak, dia penatua nggak di gereja atau dia bagaimana, karena sebenarnya yang saya utamakan di sini yaitu krisis kasihnya. Artinya setiap orang yang mengaku dia Kristen, dia percaya kepada Yesus, dia wajib menerapkan kasih itu, siapapun orang itu, jangankan hamba Tuhan, jemaat pun dia tetap harus mempunyai kasih. Tetapi yang saya lebih merasakan miris di sini karena seorang polisi jenderal bintang 2 ya harusnya dia menunjukkan kasihnya juga, apalagi dia seorang yang memiliki jabatan yang besar kan, sebagai jangankan orang Kristen,
orang di luar Kristen pun mereka punya sumpah sebagai polisi bahwa mengayomi masyarakat. Nah, sedangkan dia tidak menunjukkan itu, artinya malah menjadi viral kan, dan itu sampai berlarut-larut berlama-lama karena memang ini bukan kasus biasa. Kalau mungkin orang bukan polisi, pembunuhan itu cuman pembunuhan yang biasa, tapi karena ini polisi, makanya sampai viral kan, sampai bahkan seluruh Indonesia pun langsung meledek dan lain sebagainya lah kita lihat. Karena wah itu berat. Cuman bagi saya intinya adalah kita mau hamba Tuhan, mau jemaat juga tetap harus mengalami yang namanya atau menjelaskan atau melakukan menerapkan kasih itu dengan benar dan baik. Makanya saya eksegesis atau saya gali sedikit tadi tentang kasih itu supaya pembaca daripada jurnal yang saya buat bisa mengerti tentang kasih dulu, supaya dia kenal dulu tentang kasih, tentang Allah sendiri, makanya dia nggak mungkin dia melakukan tindakan yang brutal seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya. Cuma data tentang kerohanian Pak Ferdi Sambo itu tidak punya, Pak. ada ya? Tidak punya. Iya, tidak punya, Pak. Iya. Tapi saya juga lagi, kalau ada juga boleh, Pak. Itu bagus kan untuk lebih referensinya lagi. Terima kasih, Pak. Loh, kalau saat ini. Iya, betul. Ya, bagus, terima kasih Pak Mahae, Tuhan memberkati. Nah, Daniel, iya Pak, sama-sama. Tanya kali kepada hambanya Pak Gilbert Lumindo, karena beliau kenal kerohanian. Haleluya. Ya, iya kan? Ya, karena kan beliau kan baru ini terakhir ini kan buat gaduh ya. Jadi itu, tapi udah minta maaf. Baguslah ya. Ya mungkin karena beliau tahu tentang siapa itu Ferdi Sambo, mungkin tahu ya. Ya itu. Ya, Pak Ivan kan punya koneksi dengan Pak Gilbert. Ya, bisa. Aduh, luar biasa itu. Oke, baik. Makasih ya. Jadi mungkin tidak terjawab dengan tuntas ya Pak Daniel itu ya. Karena penekanan dari Pak Ivan tadi bukan kepada kerohanian yang lebih mendalam, tapi contoh krisis kasih gitu ya. Nah itu tadi orang Kristen atau tidak, nah itu nanti kita cari data atau faktanya ya yang pasti gitu ya. Ya, oke. Memang dari perkataan ucapannya aja sebenarnya tidak pernah kita lihat menunjukkan dia agama Muslim ya, kecuali istrinya ya. Istrinya menggunakan kerudung ya. Coba pakai itu menunjukkan itu juga kita tidak tahu ya. Jadi tidak pasti semuanya. Oke. Baik, saya kalau masih ada satu orang lagi, masih ada yang mau membahas ini tentang krisis kasih ini dialami oleh banyak orang Kristen ya, orang Kristen. Tadi itu si pendeta pendeta Tobing itu yang Tobing itu ya, itu luar biasa itu. Waduh ya. Ya, sampai bisa melakukan itu direncanakan. Apa enggak ada kepekaan rohani pada saat itu? Apakah tidak melihat dia sebagai hamba Tuhan dan melihat temannya korban itu sebagai orang yang harus dikasihi? Udah gelap mata. Kalau seperti ini ada Roh Kudus nggak itu? Kan gitu ya. Psikopat itu Pak, psikopat. Ya, itu yang kita bisa melihatnya. Ini ada yang mau menambahkan, selain bertanya mungkin menambahkan, kenapa bisa orang Kristen mengalami krisis kasih? Apa yang menyebabkan itu? Silakan. Ada yang menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan, Bung Arthur. Ya. Halo, Brother Ivan. Ya, shalom Pak Arthur. Ya, ya saya cuma ingin, saya itu berpikir begini, Pak. Orang selalu, kalau kita bicara kekristenan, pasti kita bicara tentang kasih. Itu sudah jelas karena Allah adalah kasih. Semua orang tahu itu, bahkan orang yang tidak percaya tahu itu pun, dan mereka menertawakan hal itu. Dalam satu kasus di kitab Bilangan, Bapak tahu cerita tentang Pinehas? Allah memberkati dia karena dia membela kehormatan Allah dengan membunuh seorang Israel dan seorang yang bukan bangsa Israel. Nah, itu terjadi karena Allah melihat bangsa Israel ini membiarkan hubungan Israel dengan bangsa yang menyembah Baal Peor.
Baal Peor itu di kitab Bilangan itu, jadi sehingga pada peristiwa itu Allah memusnahkan 24.000 bangsa Israel. Tetapi karena Pinehas saat itu dia melihat pasangan yang orang Israel dengan orang lain tadi, yang bukan seorang perempuan yang bukan percaya itu, keponakan dari Musa ini, kemudian si Pinehas ini mengambil tombak dan menghujam dada orang Israel itu dan perempuan itu sampai mati. Lalu Tuhan bilang, aku akan meneruskan rencana keselamatan bangsa Israel melalui tangan Pinehas karena ia telah membela namaku dengan membunuh itu. Nah, maksud saya pikir mungkin ada baiknya kalau perbandingan kasih ini dibandingkan juga dengan bagaimana Allah membela kehormatannya sekalipun dia harus membunuh. Karena ini harus ada apologet mengenai hal ini, sebab orang-orang juga menertawakan Allah yang penuh kasih kok justru senang dia dibela oleh manusia yang membunuh manusia. Jadi maksud saya, kalau seandainya ini diangkat kemudian dilakukan perbandingan terbalik supaya orang bisa mengerti kasih dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita. Karena bagi Allah, kasih menurut Allah itu berbeda dengan pemahaman kasih menurut kita. Orang bilang manusia bisa mengasihi tanpa menghukum, Allah bisa mengasihi justru dengan membunuh 24.000. Jadi saya pikir mungkin perbandingan ini perlu ada. Itu cuma tambahan saya, Pak. Itu aja. Terima kasih, Pak. Bagaimana? Oke, baik. Mantap sekali itu, betul. Karena memang ini jadi seperti juga yang seorang penulis itu, yaitu yang dibahas oleh Bu Werni kalau nggak salah itu ya, si Marcion ya. Jadi Allah di perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru seakan-akan berbeda itu. Di lama dia tidak dia membunuh, membantai dan sebagainya, marah-marah dan ini, tapi di perjanjian baru banyak menunjukkan tentang kasih. Nah, itu mungkin nanti bisa dibahas oleh Bu Werni secara ini, tapi bagi saya itu memang kita semua juga sudah mempelajarinya juga, bahwa memang tidak ada perbedaan antara Allah perjanjian lama maupun perjanjian baru. Artinya di sisi lain Allah punya kasih, tapi di sisi lain Allah punya keadilan. Nah, dan juga hak Allah sebagai dia adalah Allah, dia berhak melakukan apapun yang menjadi keputusan Allah, dan kita tidak bisa mengganggu gugat itu. Dan saya sangat sepakat dengan yang disampaikan dengan Pak Arthur tadi, bahwa kita juga perlu membuat satu apologet seperti itu, karena takutnya kita di luar sana dipertanyakan oleh orang-orang yang artinya hanya menguji kita, apalagi mereka mantan-mantan sekolah teologi dan akhirnya pindah ke seberang, sehingga mempertanyakan, menjebak kita. Ketika kita tidak siap, kita salah menjawab, akhirnya kita dipermalukan seperti itu. Itu sangat baik, Pak. Terima kasih banyak untuk tambahannya, Pak. Iya, oke, baik. Sudah sangat jelas itu pengorbanan Yesus itu ditunjukkan di situ kasih dan keadilan, ya. Ya, kasih dan keadilan dengan mengorbankan dirinya itu dengan kasih, menggantikan dirinya juga untuk menjadi suatu keadilan, ya. Disempurnakan apa yang sudah ada dalam perjanjian lama oleh Yesus Kristus, ya. Jadi kasih Tuhan itu kasih disiplin. Kasih Tuhan itu kasih yang menghajar. Ya, menghajar dalam arti tujuannya supaya lebih disiplin, lebih bertobat, kan? Sudah sangat jelas Wahyu 3:19. Ya, barang siapa yang kukasihi dapat dikatakan di sana, dia akan ditegur dan dihajar. Ya, itu berat kalau sudah dihajar oleh Tuhan. Tujuannya supaya kembali kepada jalan yang benar gitu, ya. Ya, itu jalan yang benar gitu. Itu pasti. Makanya kalau anaknya main-main, hambanya main-main, kalau itu benar-benar anak, bukan anak gampangan tapi anak yang sah, ya, bukan hamba gampangan tapi hamba yang benar. Nah, itu akan kembali kalau sudah dihajar. Ya, akan kembali itu seperti apapun sakitnya, dinolkan pun dia tetap kembali, kan gitu. Ya, jadi kasih Tuhan itu bukan kasih menghukum karena kebencian, ya kan? Ya, justru karena didasari dengan kasih menghajar orang-orang tertentu. Ya, termasuk dalam perjanjian lama itu kan karena apa yang dilakukan kelompok-kelompok atau orang tertentu bagi bangsa Israel, musuh bangsa Israel, yaitu karena
memberontak kepada Allah gitu. Bayangkan tuh orang-orang Israel yang masuk ke Mesir, lalu keluar dari Mesir, tidak semua masuk ke tanah Kanaan. Ribuan orang mati kan gitu. Ya, nah itu ya dikatakan kalau Alkitab sudah menjelaskan ya seolah kalau bahasa kasarnya dimatikan oleh Tuhan kan gitu. Ya, kan gitu. Kata saya seperti itu. Ya, nah itulah luar biasa. Ya, generasi yang barulah yang masuk ke tanah Kanaan ya, generasi baru. Nah, itu juga menunjukkan suatu anugerah juga itu. Ya. Baik, terima kasih Bung Arthur untuk tambahannya, Pak Ivan ya untuk pembahasan yang bagus, luar biasa. Kiranya ini bisa bermanfaat dalam pelayanan kita bagaimana menangani jemaat yang sedang mengalami krisis kasih ya, krisis kasih. Ya, krisis kasih itu gejala-gejalanya banyak loh. Ya, bukan saja tidak mampu mengasihi keluarganya, sudah mulai undur dari pelayanan, undur dari kegiatan-kegiatan rohani. Nah itu, mulai hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, kenyamanan dirinya sendiri. Itu udah krisis kasih itu. Ya, bahkan mungkin tidak mengasihi dirinya sendiri. Itu bisa terjadi. Ya, tidak mengasihi dirinya sendiri, sudah nggak peduli lagi dengan kehidupannya. Begitu, apalagi kehidupan orang lain. Padahal kasih itu kan pertama dan utama kasih kepada Tuhan. Yang kedua sama dengan itu dia mengasihi diri sendiri. Kalau nggak mampu mengasihi diri sendiri, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan? Gitu. Ya, kalau orang dibilang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi diri sendiri berarti bersandiwara dong. Ya kan? Ya, makanya lagu rohani itu ya janganlah bersandiwara kan gitu ya. Ya kan gitu. Ya. Ya, begitu. Kau bisa bersandiwara di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak. Sebenarnya di hadapan manusia pun tidak boleh kan gitu. Makanya lagu itu diubah itu. Ya, kau tidak bersandiwara di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Itu harus diubah itu lagu itu. Ya, baik, yo. Makasih. Baik, Tuhan berkati ya. Baik, kita lanjutkan dengan yang lainnya.